Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sharing Saham, channel tempat belajar para pemula. Setelah saya mengulas laporan keuangan kuartal pertama BBCA, kali ini saya juga akan mengulas laporan keuangan kuartal pertama dari saham ASII atau Astra International. Ada beberapa isu ya teman-teman di bulan April atau Maret gitu ya. Saya bacakan. Yang pertama, per Maret 2021 Astra mencatatkan penjualan mobil domestik sebanyak 45.521 unit, meningkat signifikan hingga 71,76% dari bulan Februari 2021. Karena apa? Karena dengan adanya kebijakan pemerintah yaitu relaksasi pajak PPNBM, maka masyarakat juga daya beli masyarakat untuk kendaraan bermotor atau mobil kan meningkat. Otomatis fakta tersebut juga mendongkrak tingkat penjualan mobil dari Astra International. Yang kedua adalah berdasarkan jenis mobil yang laku itu terdiri dari Toyota, kemudian Daihatsu, Isuzu, dan UD Trucks. Maka sebenarnya Astra ini diuntungkan oleh kebijakan pemerintah yaitu relaksasi pajak PPNBM, teman-teman. Yang ketiga adalah di Mei 2021. Lah ini yang ditunggu-tunggu investor ya. Mei 2021 Astra atau ASII akan membagikan dividen tunai sebesar 3,52 triliun rupiah atau setara dengan 114 rupiah per lembar saham. Teman-teman, bagi yang sudah memegang Astra, silakan di hold dulu sampai dividen ya. Lumayan, satu lembarnya 114 rupiah ya. Tinggal dikalikan aja kita punya berapa lot. Misalkan kita punya 10 lot ya 1000 lembar. 1000 lembar dikalikan 114 rupiah. Nanti kita akan mendapatkan dividen tunai yang akan langsung masuk di deposit atau saldo di virtual account sekuritas kita. Itu adalah 3 isu ya untuk Astra. Selanjutnya saya akan membaca laporan keuangan. Seperti biasa ya, saya akan membandingkan laporan keuangan di kuartal pertama di tahun 2020 dan di tahun 2021. Yang pertama adalah last price atau harga terakhir ya di Maret, di mana 2020 itu sebesar 3.900 dan di 2021 Maret naik menjadi 5.625 rupiah atau naik 1.725 rupiah atau 44%. Jika Anda membeli Astra di bulan Maret tahun lalu dan dijual di bulan Maret tahun ini, Anda satu lotnya akan untung 170.000 rupiah. Tinggal dikalikan aja ya teman-teman. Kemudian market cap-nya atau kapitalisasi pasar itu di tahun 2020 157,8 triliun dan naik di tahun 2021 227,7 triliun atau naik 69,9 triliun rupiah. Oke, di net profit atau laba bersih ya, di tahun 2020 4,8 triliun dan di tahun 2021 turun sedikit 3,7 triliun atau turunnya 1,1 triliun atau 22%. Meskipun turun, tapi kan pada dasarnya masih profit, dan profitnya itu kan netnya itu kan triliunan ya. Jadi di tengah pandemi ini sangat wajar ya teman-teman, karena di kuartal pertama tahun lalu ya, Januari, Februari, Maret 2020 kan belum terdampak signifikan oleh pandemi. Dan di ROI-nya ini kan on equity itu juga turun sedikit ya. Di tahun 2020 itu 2,46% menjadi 1,84%. Nah, yang uniknya di sini DER-nya atau debt equity ratio atau rasio utangnya justru menurun ya teman-teman. Di tahun 2020 di kuartal pertama itu 0,87, kemudian turun di kuartal pertama tahun ini 0,74 DER-nya. Jadi turun ya, rasio utangnya turun. Jadi kan bagus. Profitnya meskipun turun tapi tetap profit. ROE-nya juga meskipun turun tapi tetap standar normal. Kemudian DER-nya juga bagus ya, rasio utangnya turun, semakin turun semakin bagus. Oke, itu adalah laporan Q1 2020 dan 2021. Kemudian saya akan mengulas lagi titik-titik atau garis-garis support dan resisten selama 1 tahun ini ya, di Maret 2020 sampai dengan Maret 2021.
Untuk yang supportnya itu yang pertama 3.220-an di 24 Maret 2020, kemudian 3.557 di 14 Mei 2020, kemudian 4.881 di 3 Agustus 2020, 4.530-an di 29 September 2020, kemudian 5.281-an di 27 November 2020, kemudian 5.391 di 25 Februari 2021. Sekarang titik resisten atau garis resisten. Yang pertama adalah 4.121 di tanggal 9 April 2020, di 5.256 di tanggal 5 Juni 2020, 5.415-an di 20 Juli 2020, 5.506 di 13 Agustus 2020, 5.900-an di 11 November 2020, kemudian 6.255 di 18 Desember 2020, dan yang terakhir di 6.900-an di tanggal 14 Januari 2021. Titik tertingginya adalah di 6.900-an di Januari, karena ada Januari efek gitu ya. Oke, itu adalah itu adalah gambaran secara umum ya, titik-titik support atau garis support dan resisten, kira-kira seperti itu. Selanjutnya seperti biasa saya juga akan mengulas analisa teknikal di 1-2 minggu kemarin, dan juga kita bisa memprediksi kenaikan harganya di 1-2 minggu yang akan datang. Tonton video ini sampai selesai, check it out. Oke, ini adalah analisa teknikal dengan menggunakan 4 indikator ya, yaitu MA, Moving Average, MACD, Stochastic, dan Bragg Summary. Yang pertama, grafik yang paling atas adalah MA atau Moving Average. Di sini terlihat ya, saya menggunakan MA50, MA100, dan MA200. Terlihat adalah garis merah yang paling bawah adalah MA200, kemudian yang hijau adalah MA100, dan biru adalah MA50. Terlihat bahwa di bagian sini ya teman-teman, di sini MA50 crossing ke bawah dan MA100 crossing ke atas, artinya di 50 hari terakhir atau 50 hari kerja itu harga rata-ratanya MA50 turun ya. Oke. Sekarang kita cek ya. Di sini sudah ada indikasi uptrend ya, teman-teman. Ini. Nah, ini adalah unik ya. Di sini sudah breakout, teman-teman. Ini breakout dari sekitar 5.400-an menjadi 5.600. Diharapkan nanti mengalami uptrend secara terus-menerus ya, 1-2 hari ke depan juga masih uptrend, masih naik. Kita harapkan akan tembus di sini di 5.700 ya, di titik resisten terdekat di sini. Nah, saya pun optimis ya teman-teman, di 1-2 hari ke depan masih akan meneruskan kenaikan harganya di 5.700 untuk titik resisten yang terdekat. Kita tunggu saja. Kemudian di MACD yang grafik tengah, ini juga nilai transaksinya juga semakin naik ya. Kemudian garisnya juga naik juga ini. Nah, ini adalah sejajar atau linear atau sebanding dengan kenaikan harga saham. Kemudian di paling bawah adalah stokastik. Di sini juga mengalami kenaikan ya teman-teman. Ini sudah mau menembus di atas 75. Jadi mungkin 1-2 minggu itu kita tunggu saja harga ASI akan menembus resisten yang pertama di 5.700 atau enggak. Jika 1 minggu ke depan menembus 5.700, maka akan terus naik di sampai sekitar 6.200-an, sekitar sini.
Oke, sekarang kita lihat dari broker summary. Di broker summary-nya ya, periode 19 April sampai dengan 23 April 2021 atau seminggu yang lalu, itu juga akumulasi pembelian juga lebih besar daripada distribusi atau penjualan ya, teman-teman. Kita bisa lihat. Jumlahnya lebih besar daripada yang ini. Ini adalah broker summary, ringkasan broker summary dari 1 minggu terakhir. Oke, demikianlah video kali ini mengulas tentang laporan keuangan Q1 Astra Internasional di tahun 2020 dan di tahun 2021. Kemudian kita juga sudah mengulas garis support dan resisten, kemudian ada isu-isunya terkini di Astra Internasional, dan juga terakhir adalah analisa teknikal untuk 1-2 minggu ke depan. Semoga bisa bermanfaat. Jika mungkin ada perkataan saya salah, tolong diralat, ditulis di kolom komentar ya. Support terus channel ini. Kemudian jangan lupa ya teman-teman, jika teman-teman mau belajar sharing ya, silakan bergabung di di grup WA ataupun grup Telegram ya. Di situ kita akan mengulas berbagai sharing intinya. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.